Kita semua harusnya malu karena nyawa orang kecil kayak Nyoman cuman jadi statistik di berita-berita kriminal. Aku harap pelaku pengeroyokan ini nggak cuma ditangkep, tapi dihukum seberat-beratnya. Biar kapok, biar oknum bonek yang lain mikir-mikir dulu sebelum main tangan. Halo, selamat datang di Zona Kriminal. Tempat kita ngobrolin realitas sosial dengan gaya yang gak cuman bikin mikir, tapi juga bikin perih. Kita bakal bongkar kasus kelam Nyoman Suwarna, kuli bangunan yang hidupnya direnggut gara-gara keganasan oknum bonek di Surabaya. Ini bukan cuma soal pengeroyokan, tapi soal fanatisme yang udah mutasi jadi premanisme jalanan. Siap-siap ya, cerita ini bakal bikin kamu geleng-geleng kepala sekaligus ngelus dada. Ayo kita kupas tuntas dan pastikan tonton sampai akhir bareng aku, Perio WB. Nyoman Suwarna, orang biasa kayak kita bos. Kuli bangunan yang tiap harinya harus bangun pagi, kerja di bawah terik matahari, panas. Tujuannya cuma buat biaya hidup sehari-hari dan biaya sekolah anaknya, lalu juga untuk bayar kontrakan. Nyoman dikenal sebagai sosok yang pendiam, tidak neko-neko, dan hanya ingin mencukupi kebutuhan keluarganya di kampung halaman. Tapi entah kenapa nasib membawa dia ke ujung maut. Bayangin ya, bayangno, kamu kerja banting tulang, pulang capek, tiba-tiba diserang gara-gara kesalahpahaman yang sepele. Yang bikin aku kesel, orang kayak Nyoman ini cuman jadi penutup lubang di masyarakat kita yang katanya modern. Dia kerja keras, tapi nggak ada perlindungan. Dia cuma korban dari budaya premanisme yang diselimuti jubah fanatisme. Bonek yang katanya bangga jadi pendukung Persebaya malah bikin malu dengan aksi brutal kayak gini. Jadi ini supporter apa geng jalanan bos? Jadi gini, ceritanya Nyoman diduga terlibat kesalahpahaman di lokasi kejadian. Entah apa yang bikin oknum bonek ini naik pitam. Tiba-tiba mereka main hakim sendiri. Bayangin ya, bayangno, satu orang melawan gerombolan orang yang ngamuk kayak binatang. Nyoman dipukuli, ditendang, dihajar tanpa ampun. Ini bukan cuma pengeroyokan. Ini pembantaian yang dibungkus dengan bela harga diri. Yang lucunya, atau lebih tepatnya dibilang tragisnya, oknum bonek ini merasa kayak punya hak buat ngelabrak siapa aja. Kesel sama orang, hajar. Nggak suka sama muka seseorang, gebu. Ini mentalitas apa coba? Mereka pikir Surabaya ini kayak hutan rimba. Nggak ada hukumnya. Nyoman cuma kuli, bukan penutup ring tinju buat kamu melampiasin segala amarah. Di sini meskipun dia berusaha melarikan diri atau memohon ampun, oknum bonek ini nggak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Dan akhirnya Nyoman roboh dengan luka parah di sekujur tubuhnya. Ia kemudian dilarikan ke rumah sakit. Namun naasnya nyawanya nggak tertolong bos. Kejadian ini meninggalkan trauma mendalam bagi keluarga, rekan kerja, dan masyarakat yang cuma bisa menyaksikan kekejaman di lokasi tersebut. Bonek, bondo nekat katanya. Tapi nekatnya ini kebablasan bos. Dari yang awalnya supporter bola, sekarang malah kayak geng preman yang bikin warga takut. Fanatisme mereka ke Persebaya mungkin patut diacungi jempol, tapi
Kalau fanatisme itu berujung ke pengeroyokan dan bikin nyawa orang lain melayang, apa itu masih bisa disebut dukungan? Perilaku oknum bonek seringkali ditandai dengan sikap arogan, provokatif, dan tidak menghormati hukum. Mereka bertindak seolah-olah berada di atas aturan, menggunakan jumlah massa yang besar untuk mengintimidasi pihak lain. Dalam kasus Nyoman, tindakan mereka menunjukkan sifat destruktif yang jauh dari nilai sportivitas yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang supporter. Kesalahpahaman kecil yang seharusnya bisa diselesaikan dengan dialog justru dijadikan alasan untuk melampiaskan kekerasan, mencerminkan mentalitas premanisme yang telah mengakar di kalangan oknum tertentu. Aku di sini nggak bilang semua bonek itu jahat ya. Banyak yang baik, yang memang tujuannya mereka jadi bonek itu cuma pengen nyanyi-nyanyi di stadion sambil kibarin bendera untuk mendukung Persebaya berlaga. Tapi oknum yang anarkis ini bikin nama bonek tercoreng. Mereka kayak penyakit kanker di tubuh supporter Persebaya. Dan kalau nggak diobati, lama-lama yang rugi bukan cuma Nyoman atau korban lain, tapi juga bisa merugikan Persebaya itu sendiri. Atau mereka pikir nyanyi Song for Pride sambil gebukin orang itu kelihatan keren. Reaksi masyarakat, ya jelas marah bos, pasti, otomatis, nggak mungkin nggak. Di platform X, orang-orang pada ngoceh, pada bilang bonek ini lebih cocok jadi penutup acara tinju di jalanan ketimbang supporter bola. Tapi tahu nggak, kemarahan di medsos itu cuman angin lalu. Biasanya kalau hari ini udah heboh dan bikin trending, besoknya udah lenyap. Kasus baru bermunculan. Siklusnya kayak gitu terus. Polisi udah nangkep beberapa pelaku, katanya. Tapi apa kabarnya hukuman yang bisa bikin pelaku jera? Atau paling hanya ditindak dengan hukuman penjara cuma 1 bulan. Terus keluar lagi buat bikin rusuh. Yang bikin kita tambah gregetan, sistem kita gagal dalam persoalan seperti ini. Pemerintah daerah, manajemen klub, bahkan komunitas-komunitas bonek yang lain kayak tutup mata sama oknum-oknum seperti ini. Jadi memang realitanya tiap tahun selalu ada kasus-kasus pengeroyokan yang baru, tawuran atau intimidasi. Tapi kalau nggak ada tindakan tegas, ini sama aja kayak ngasih lampu hijau buat anarkisme. Nyoman cuma satu dari banyaknya korban sistem yang pura-pura buta ini. Keren kan Indonesia? Saat ini Nyoman udah nggak ada, meninggal. Ya, meninggal gara-gara dikeroyok sama oknum bonek. Keluarganya sekarang cuma bisa menangis, nggak tahu harus mencari keadilan di mana. Kita semua harusnya malu karena nyawa orang kecil kayak Nyoman cuma jadi statistik di berita-berita kriminal. Aku harap pelaku pengeroyokan ini nggak cuma ditangkep, tapi dihukum seberat-beratnya. Biar kapok, biar oknum bonek yang lain mikir-mikir dulu sebelum main tangan. Keadilan buat Nyoman itu bukan cuma buat dia, tapi lebih ke buat seluruh warga yang pengen hidup tenang, tanpa takut kepada bonek, tanpa takut digebukin massa. Untuk kedepannya, kita butuh lebih dari cuma sekedar omong kosong soal edukasi supporter. Kali ini Persebaya harus benar-benar turun tangan. Polisi harus lebih tegas. Dan bonek yang masih punya hati nurani harus bersih-bersih dari dalam. Dan kalau enggak, Surabaya bakal terus jadi kota yang dikenal karena premanisme yang berkedok supporter, bukan karena semangat sepak bolanya. Dan untuk Nyoman, semoga kamu tenang di sana. Dan buat oknum bonek, mending introspeksi diri sebelum
kalian bikin korban-korban baru. Itu tadi obrolan untuk episode kali ini, bos. Yang mestinya bisa bikin kita mikir keras soal fanatisme yang kebablasan. Kalau kamu setuju budaya anarkis ini harus di-stop, share video ini ke teman-teman atau komunitas-komunitas supporter yang lain. Sampai ketemu di episode berikutnya. Aku Berio WB bersama Zona Kriminal.